Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Aroyana. Di video kali ini adalah part ke-28 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi aritmatika sosial. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari latihan soal persiapan OSN 2024 dari channel ini. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten agar kalian bisa mendapatkan akses ke semua video eksklusif persiapan OSN 2024 yang ada di channel ini. Kalau misalkan sudah, yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 84. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil ikan tangkapan atau disingkat dengan HIT, seorang nelayan selama bulan Januari 2019 turun 25% dibanding bulan sebelumnya. Dan HIT selama bulan Februari 2019 turun 20% dibanding bulan sebelumnya. HIT selama bulan Maret 2019 turun 10% dibanding bulan sebelumnya, sehingga menjadi 108 kg. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dulu HIT pada Desember 2018 dengan huruf A. Jadi, kenapa kita misalkan 2018 ini adalah A? Karena di sini dikatakan pada tahun 2019 bulan Januari turun 25% hitnya dibanding bulan sebelumnya. Tentunya kalau sebelum Januari itu kan bulan Desember ya, maka dia Desember tapi tahunnya berkurang satu, yaitu 2018. Nah, ini kita misalkan dengan A karena ini adalah patokan untuk melihat bulan-bulan yang akan datangnya. Nah, kita lanjut untuk bulan Januari. Untuk Januari 2019 hitnya itu kita akan hitung bersama, dikatakan itu turun 25% ya, turun 25% dibanding dengan yang A-nya dari Desember 2018. Nah, berarti cara untuk menghitungnya itu sangat gampang. Nah, awalnya kan sebelum dia turun itu kan 100% ya, 100% kita kurangi dengan 25% yang turun ini. Kemudian kita kalikan dengan A, banyaknya penghasilan HIT pada Desember 2018 itu sama dengan 75% ya, karena 100 kurang 25% itu sama dengan 75%, berarti 75% dikalikan dengan A. Kemudian 75% itu kalau misalkan kita mau ubah ke dalam pecahan itu kan jelas adalah 3/4, dengan cara 75/100 kita bagi dengan 25 di bagian atas dan bawah, maka kita peroleh 3/4, berarti 3/4 kita kalikan dengan A. Ini adalah banyaknya HIT pada Januari 2019. Nah, setelah kita mengetahui HIT pada Januari 2019, kita akan menghitung yang Februari 2019. Nah, katanya di sini dia turun juga. Turunnya itu adalah 20% dibanding yang Januari 2019. Nah, di sini kan Januari 2019 kan 3/4A ya. 3/4A ini kita kalikan dengan 100% dikurangkan dengan turunnya tadi 20%. Nah, di sini kan jelas ya hasilnya jadinya 80% dikalikan dengan 3/4A. Kita ingat juga bahwa 80% itu bisa kita tuliskan dalam pecahan yaitu 4/5. 4/5-nya dari mana, Kak? Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu kan 80% adalah 80/100. Ketika ini atas dan bawahnya dibagi dengan 20 maka terciptalah 4/5. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini 4 dan 4-nya di bagian bawah itu akan saling menghabisi, maka hasilnya adalah 3/5A. Seperti itu. Nah, untuk bulan Maret, kita akan hitung untuk bulan Maret 2019, katanya itu turun juga sebesar 10%. Nah, ketika turun 10% tentunya jadinya 90% ya, 90/100 atau bisa kita tuliskan dengan 9/10, itu kita kalikan dengan yang Februari yaitu 3/5A. Itu hasilnya sama dengan 108 kg. Kalau berdasarkan soalnya, kita samakan dengan 108. Kemudian di sini kita kalikan, yang bisa kita kali kalau misalkan bisa dibagi. Nah, kemudian kita kalikan saja atas dan atas, bawah dan bawah, maka kita peroleh 27/50A sama dengan 108. Maka di sini kita manipulasi, kita pindahkan bagian pecahannya ke ruas kanan, maka kita peroleh A sama dengan 108 dikalikan dengan kebalikan dari 27/50 yaitu 50/27. Nah, di sini kita bagi 108 bagi 27 itu adalah hasilnya 4. 4 kita kalikan dengan 50 hasilnya adalah 200. Berarti nilai A-nya ternyata adalah sama dengan 200. Nah, kemudian kita lihat kembali A ini apa sih? Ternyata A ini adalah HIT di bulan Desember 2018. Nah, berarti di sini kita tuliskan info yang kita dapatkan bahwa HIT di bulan Desember 2018 itu besarnya adalah 200 kg.
Nah, setelah kita mendapat informasi ini, sebelum kita mencari untuk hit Januari, Februari, dan Maret, kita cek dulu di pilihan ganda. Apakah informasi hit Desember 2018 sama dengan 200 kilo itu ada atau tidak? Ternyata ada. Di opsi A, hit bulan Desember 2018 itu dikatakan sebanyak 200 kilo. Dan ini benar sesuai dengan nilai A yang kita peroleh. Sehingga kita tidak perlu mengecek yang hit di Januari 2019 dan juga yang Februari 2019. Kita langsung saja pilih opsi yang A, yaitu hit bulan Desember 2018 sebanyak 200 kg sebagai jawabannya. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 85. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada bulan Januari, harga tas di toko Asia adalah Rp150.000. Pada bulan Februari, harga tas naik 10%, tetapi bila yang membeli pelajar memperoleh potongan 10%. Pada bulan Maret, harga tas tersebut menjadi Rp135.000, tetapi pembeli dibebani pajak pembelian sebesar 10% dan diskon bagi pelajar tidak berlaku lagi. Dua orang pelajar, Andi dan Anton, membeli tas tersebut. Andi membeli pada bulan Februari, sedangkan Anton membeli pada bulan Maret. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan mencari informasi penting yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan soal ini. Mulai dari kalimat pertama dikatakan bulan Januari harga tas pada toko tersebut adalah sebesar Rp150.000. Kita tuliskan bulan Januari harga tasnya itu adalah Rp150.000. Jadi yang mau kita tuliskan itu adalah harga-harga tas di tiap bulannya. Nah, pada bulan Februari itu tasnya naik 10%. Kemudian diskon 10% ketika yang membeli adalah pelajar ya, kita tuliskan seperti ini. Kemudian pada bulan Maret dikatakan tas tersebut harganya jadi Rp135.000. Kemudian diskon pelajarnya sudah nggak ada, tetapi ada pajak 10% bagi pembeli. Nah, setelah kita menuliskan hal-hal seperti ini, kita akan mulai menganalisa pembelian tas oleh Andi dan juga Anton. Kita lihat bahwa Andi itu membelinya pada Februari ya, pada Februari. Maka kita akan menerapkan ini prinsip pembelian tas pada bulan Februari juga. Nah, di sini dikatakan naik 10% ya. Maka di sini harga tasnya kita tuliskan dulu kan awalnya 150.000. Nah, kemudian kan dia naik 10%, jadinya adalah 110% tentunya ya. Kemudian dia kena diskon 10% karena dia ini adalah seorang pelajar, maka kita kalikan lagi 100 dikurangi 10 dapatnya adalah 90%. Paham ya? Maka di sini kita hitung berapa sih hasilnya. Jadi caranya 150.000 ini kita kalikan dengan 110 per 100, kita kalikan lagi dengan 90 per 100. Kita sederhanakan dulu dengan cara mencoret angka nolnya dengan angka nol yang bagian sini. Maka tersisa tinggal 11 kali 9 per 100. Jadi di sini bisa kita tuliskan menjadi Rp150.000 itu dikalikan dengan 99 per 100, atau dia cuma kena diskon sebesar 1% dari harga awalnya. 1% dari harga awalnya itu berapa sih? Jadi harga awalnya itu kan 100%. Ketika dia harganya itu menjadi 99 per 100, tentunya dia dipotong 1% dari harga awalnya, maka 1%-nya itu adalah sebesar 1.500 ya. Maka kita kurangkan saja 150.000, kita kurangkan dengan 1.500, maka kita akan memperoleh 148.500. Ini adalah harga yang dibeli oleh Andi pada bulan Februari. Nah, kemudian si Anton ternyata beli juga tasnya, tetapi di bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini harga tasnya itu ternyata turun menjadi Rp135.000, tetapi ada pajak sebesar 10% dari harga aslinya yang harus dia bayarkan. Tentunya kalau namanya pajak itu harganya bertambah, berarti harganya yang awalnya 100% itu bertambah 10% menjadi 110%. Artinya 110 per 100 ya tentunya. Nah, di sini kita coret dulu angka nolnya, maka di sini 135.000 kita kalikan dengan 11, kemudian kita bagi dengan 10. Agar lebih mudah, nolnya di sini kita coret saja dengan di bawahnya, maka kita tinggal kalikan dengan 11. Di sini coba kita kalikan dengan 11. 135 kita kalikan dengan 11, berarti di sini 135 ya, ini 135 kita jumlahkan ternyata 5841. Kita peroleh di sini adalah 148.500. Wah, ternyata harganya sama dengan harga Andi membelinya pada bulan Februari. Nah, kita cek di pilihan jawaban dari informasi ini, kira-kira ada tidak jawaban yang sama harganya ketika Andi beli
pada bulan Februari dan juga Anton beli pada bulan Maret. Ternyata ada. Di opsi A dikatakan jumlah uang yang dibayarkan Andi sama dengan jumlah uang yang dibayarkan Anton, sehingga ini adalah jawaban paling tepat pada soal kali ini. Seperti itu. Sedangkan jawaban yang lainnya sudah pasti salah karena hanya ada satu jawaban yang benar di tiap soalnya. Paham ya? Kalau masih belum paham terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSN 2024 yang terbaik yang ada di Shopee, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi atau akses link yang ada di sini s.id/bimbelaroyan, atau kalian bisa hubungi Mimin di nomor berikut 087860622162. Yuk beli bukunya dan raihlah juara bersama buku rekomendasi dari bimbingan belajar Oroyan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 86 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Menjelang tahun baru, harga sebuah kacamata dipotong atau didiskon 2 kali seperti dinyatakan pada tanda di bawah ini, yaitu 50% tambah 10%. Seorang pembeli membayar sebesar 168.750 untuk kacamata tersebut. Berapa harga kacamata tersebut sebelum dipotong harganya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini sangat mudah ya. Kita akan bentuk aljabar atau bentuk persamaan matematika ketika kacamata ini kena diskon. Kita mulai dari diskon yang pertama, yaitu sebesar 50%. Jadi di sini maknanya 50% tambah 10% itu maknanya bukan 60% diskonnya, bukan, tetapi di diskon 2 kali. Yang pertama 50% harganya itu, kemudian harga 50% yang tersisa dari di diskon 50% itu, maka didiskon lagi 10%. Jadi ketika ada diskon 50%, tentu harganya itu akan tersisa tinggal setengahnya saja. Kenapa? Karena 100% kita kurangkan dengan 50%, ini kan hasilnya tetap 50%. 50% itu artinya apa? 50 per 100 itu sama dengan 1/2. Kalau kita misalkan harga kacamata ini harganya adalah X, maka harganya ketika dipotong diskon sebesar 50%, harganya tinggal 1/2 X. Paham ya? Kemudian kalau misalkan kita mau diskon lagi, diskon berikutnya itu kan ditambah 10% ya, diskon 10%, maka yang tersisa itu kan tentunya penjabarannya 100%, kita kurangi dengan 10%, maka harganya yang tersisa tinggal 90% dari 50% yang dipotong tadi. Maka di sini perhitungan untuk harga akhir dari kacamata tersebut setelah kena diskon 50% tambah 10% bisa kita tuliskan di sini 90% dikalikan dengan harga setengahnya tadi setelah didiskon sebesar 50%, yaitu 1/2 X, itu sama dengan yang sudah diketahui, yaitu 168.750. Kita tuliskan di sini sebesar 168.750. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 90% itu artinya adalah 90 per 100. Ketika kita coret nolnya, maka tersisa tinggal 9 per 10. Ini akan kita kalikan dengan 1/2 X, maka nilainya bakal menjadi 168.750. Berarti di sini kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, kita peroleh 9/20 X itu sama dengan 168.750. Berarti untuk mendapatkan nilai X, ini kita pindahkan saja 9/20 nya sebagai pengali di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia menjadi 168.750 dikalikan dengan 20/9. Maka kita bagi dulu dengan 9, kemudian kita kalikan dengan 20. Jadi sini kita bagi dulu ya dengan 9, kita bagi dengan 9, di sini hasilnya 1, di sini kita tuliskan 9, kurangkan, di sini 78, berarti 8, di sini 72, kita kurangkan dapatnya 6, 67 ya, turunnya angka 7 sebagai bantuan. Kemudian di sini kita tuliskan hasilnya adalah 7, di sini 63, kita kurangkan dapatnya 4 ya, 4 turun 5, maka di sini 45 bisa dibagi 9, kita tuliskan 5 karena masih ada di sini angka 0, maka di sini kita taruhkan angka 0 lagi, maka di sini nilai X-nya ternyata sama dengan 18.750 yang dikalikan dengan 20. Maka di sini kita kalikan 2 saja, kemudian nanti kita taruhkan angka 0. Nah, kalau misalkan dikali 2, kita jumlahkan saja 18.750 ini kita jumlahkan dengan angka yang sama. Ini adalah bentuk kali 2-nya. Kita jumlahkan 0, kemudian di sini 0 ingat 1, di sini 5 ingat 1, 9 tambah 8 itu 17, 7 ingat 1, 1 tambah 1 tambah 1 dapatnya 3. Berarti di sini kita tambahkan angka 0 lagi, maka hasilnya adalah nilai X-nya itu sama dengan 375.000 rupiah. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 375.000 rupiah harga kacamata sebelum kena diskon. Seperti itu. Semoga kalian paham ya.
Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi aritmatika sosial. Nah, kalau misalkan kalian lagi nyari butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.